Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Mase, ngobrol pintar masalah kesehatan. Baik, di sini dengan saya Farhan Firyansah. Nah, kali ini ada topik menarik nih. Di Ngopi Mase ini adalah topiknya itu polio. Kenapa sih kita angkat topik polio ini? Karena banyak sekali di masyarakat apa itu polio sih? Masih belum mengerti kenapa sih harus dilakukan vaksinasi polio. Nah, hari itu kita hadirkan di sini narasumber kita Kepala Puskesmas Gatak yaitu Dr. Siti Surastija, MPH. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Mas Farhan. Alhamdulillah baik. Mengenai polio dokter. Nah, mungkin boleh diberikan penjelasan singkat biar masyarakat itu sedikit tahu tentang polio itu gimana. Polio merupakan penyakit pada saraf yang menyebabkan kelumpuhan pada otot penggerak atau otot motor. Disebabkan oleh virus polio yang itu berkembang biak di saluran pencernaan atau sejenis enterovirus. Ada beberapa tipe ya, 1, 2, 3. Kalau anak-anak yang tidak kebal terhadap virus polio ini, ya mungkin pemberian vaksinnya tidak secara penuh, gitu nanti bisa mudah atau rentan terkena penyakit polio ini, Mas Farhan. Terus bagaimana untuk gejala dan tanda penyakit polio itu dokter? Ya, jadi gejala tandanya kalau misalnya sudah menyerang pada anak, gitu biasanya ditandai dengan panas, juga muntah-muntah Mas, atau juga sakit kepala, bahkan juga takut kuduk di tengkuk itu ya, kemudian juga menyebabkan kelumpuhan pada tungkai. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya polio dan pengobatan polio itu bagaimana? Kalau mencegah berarti anak harus divaksinasi secara aktif. Nah, itu ada ya, anak umur 0 sampai 11 bulan itu harus mendapatkan vaksinasi baik oral maupun injeksi dari polio, ada jadwalnya ya. Kemudian itu pencegahannya. Kalau pengobatannya kalau sudah terkena penyakit polio agak susah diobati Mas. Nah, kita hanya bisa berikan pengobatan secara suportif saja. Nah, untuk di Puskesmas Gatak ini dilaksanakan program subsidi polio dokter. Nah, itu tujuannya apa sih? Terus masyarakat Gatak, khususnya ibu-ibu itu banyak yang bertanya-tanya. Ini udah divaksin lengkap polio, tapi kenapa harus mengikuti program subsidi polio? Oh iya, makasih Mas Farhan. Jadi Supin Polio ini merupakan program pemerintah untuk mengantisipasi adanya kemarin KLB, ya ada satu kejadian polio ya di daerah Klaten. Nah, akhirnya Jawa Tengah mendapatkan program Supin Polio dan daerah Sukoharjo juga harus mengikutinya, gitu ya. Jadi memang pada anak-anak yang sudah mendapatkan vaksinasi polio secara lengkap pun harus tetap divaksinasi, ya. Karena terjadi suatu kekebalan komunitas secara menyeluruh, gitu ya, untuk mencegah adanya KLB lagi dari penyakit polio. Ya. Oke dokter. Selanjutnya dalam program tersebut kan dilakukan vaksinasi. Nah, itu dalam masyarakat itu masih ada penolakan tentang halal dan haramnya vaksin. Ya. Nah, dalam Islam itu sebenarnya boleh nggak, halal nggak untuk vaksin polio ini? Ya. Jadi untuk mengantisipasi adanya penolakan dari masyarakat, memang harus kita jelaskan ya bahwasanya ini vaksinasi berasal dari pabrik Bio Farma ya, pabrik dalam negeri. Nah, di sini sudah mendapatkan legalisasi dari MUI untuk status kehalalannya. Masyarakat tidak usah khawatir, insya Allah vaksin ini halal. Kemarin juga sudah melakukan audiensi ya dengan tokoh-tokoh agama ya untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat masalah halal haramnya. Jadi insya Allah halal. Jadi nggak perlu khawatir lagi masyarakat. Jadi nanti kalau ada penolakan, kita tolong pada lintas sektoral untuk melakukan pendekatan pada masyarakat agar bisa menerima vaksinasi polio ini. Selanjutnya, kondisi apa aja dokter yang tidak boleh dilakukan untuk kita melakukan vaksin? Ya, pada anak ya. Nah, jadi kalau anak ya dengan kondisi khusus misalnya tiba-tiba demam tinggi ya, atau diare, itu vaksinasinya ditunda dulu pemberian vaksinasi polionya ya. Atau anak dengan kondisi gangguan kekebalan tubuh atau imunokompromis, nah ini pemberian vaksinasi polionya tidak secara mulut atau oral, namun diberikan secara injeksi.
Oh begitu ya dokter. Terus untuk bagaimana cara pelaksanaan supin polio? Oh iya, jadi gini, ini kan sudah ada jadwalnya Mas Farhan, secara serentak ya. Putaran pertama tanggal 15 Januari tahun 2024. Kemudian putaran kedua tanggal 19 Februari tahun 2024. Nah, di Puskesmas Ngada kita melakukan kegiatan 2 hari, 15 Januari tahun 2024 dan 16 Januari tahun 2024. Ini dilaksanakan yang pertama di Posyandu yang dikumpulkan di balai desa, kemudian yang kedua di sekolah-sekolahan pada PAUD, kemudian juga TK. Nah, ini kita datangi gitu ya. Jadi nanti tenaga kesehatan akan mendatangi sekolah-sekolahan di hari kedua ya. Kemudian pemberiannya secara oral saja, bukan secara suntikan. 2 tetes Oh, polio sudah cukup Mas Farhan. oh 2 tetes ya. Sudah cukup itu ya. Nanti kita ulang lagi semacam booster gitu tanggal 19 Februari tahun 2024. Jadi biar kekebalannya lebih bagus kita berikan booster pada putaran kedua. Baik itu penjelasan singkat mengenai polio dan programnya itu Supin Polio. Jangan lupa datang ya pada tanggal 15 Januari dan 16 Januari tahun 2024. Ibu-ibu jangan lupa bawa anaknya yang berumur 0 sampai 7 tahun 11 bulan.